Ya silakan dibuka Mbak Ika. Silah. Wih, kecil tapi. Kita memang khusus karena untuk tusuk kode, Pak. Ya. Jadi kita bikinnya agak runcing ke atas. Jadi di bagiannya memang dibikin ramping agar saat menusuk di tusuk konde lebih itu gampang, ya, lebih lebih gampang gampang. dan hulu jengkel akhirnya menjadi pas di atas gelungan Di rambut. gelungan rambut gitu. itu datat. Jadi- Sebenarnya kalau ditaruh di sini Tidak orang terlihat itu tidak keris. kelihatan itu Betul. sebuah pusaka ya. Iya. Betul. Untuk secara spiritual ini Mbak Ika, saat Mbak Ika sudah melaksanakan untuk pembuatan keris ini, apakah Mbak Ika pernah melihat sesuatu hal yang spiritual Ya, di ya. sini, Penampakan yang lah. Ya. masuk ke dalam Ya, pusaka itu betul. sendiri Mbak Ika? Jadi mungkin saya ceritakan dulu. Ya. Jadi memang ada beberapa hal menarik ketika Ya. makanya kemudian pusaka ini saya tidak jual. Oh gitu ya Mbak Oh. Ika ya. Ya, jadi saya ikut sebuah komunitas fotografi di Sumeneb. Waktu itu kita sedang ada anniversary, jadi acara 1 tahun Yeah. untuk memperingati lahirnya organisasi. Karena itu fotografi, kita undang model gitu, model untuk difoto. Temanya adalah tentang local wisdom Sumeneb. Oh. Salah satu perempuan yang kita angkat di situ adalah Potre Koning, tokoh Potret Koning, ya, legendaris di gitu. Sumeneb ya. Nah, waktu itu kita pemilihan ada yang klasik itu ada 3 model. Teman-teman itu satu panggil model dari Surabaya. Walaupun sebenarnya saya katakan kenapa enggak lokal saja, karena ini kan menggambarkan figur seorang tokoh wilayah tertentu. Artinya setelah face, visual dan lain-lain kan lebih dominan masyarakat sekitar Iya, sebenarnya. Tapi teman-teman akhirnya ngotot satu harus dari Surabaya. Ketika waktu itu kita sudah prepare semuanya. Potre Koning, karena Potre Koning itu kan putri yang kuning gitu loh, Yeah, artik yeah. secara harfiah ya. Jadi baju sudah kuning apa segala macam. Karena itu temanya klasik, kita sediakan ini Pak Jati, kuda. Oh. Jadi kita ini Mas Andi, kita sediain kuda karena temanya klasik. Anehnya gitu, kan ada 3 model yang kita representasikan sebagai Potre Koning. Iya. Satu sebagai putri yang dengan kain-kain menjulang begitu, kudanya tidak mau mendekat. Nggak Nggak mau mendekat. Yang Sama yang takut. putri ya. Yang dari Surabaya ini. Ya, tidak mau mendekat sama sekali. Terus saya kaget. Nah, kebetulan model kedua harus naik kuda itu. Oh. Loh, kalau terjadi bahaya apa segala macam itu kan Ya tanggung jawab panitia gitu. Ya. Saya waktu itu sudah wanti-wanti model kedua itu kebetulan yang pakai tusuk konde ini. Oh, yang Ya, model model kedua pakai Paset tusuk konde Tusuk ini. Saya sudah begini, kalau misalkan kuda ini tetap nggak jinak, Yeah. karena sebenarnya kuda itu diambil sudah paling jinak. Dari orang yang punya kuda sudah direkomendasikan ini kuda paling jinak. Paling jinak. Biasa ditunggangi kalau ada tamu. Jadi tidak ada masalah. Tapi pada model yang satu itu tidak mau. Enggak mau dia. Giliran yang kedua, saya sudah bilang jangan lupa baca doa karena ini kita merepresentasikan Ya. leluhur, Ya, bukan betul, tokoh betul, fiktif, betul, tetapi betul. tokoh yang memang benar ada dalam sejarah. Waktu itu kudanya nggak ada masalah, dinaikin padahal. Biasa aja ya? Yang pertama hanya sebagai properti aja melengos, jadi mukanya beberapa foto tuh nggak dapat. Tapi gila yang pakai tusuk konde ini, dia naik kudanya anteng. Nah, setelah H-5 kejadian, saya masih ingat saya jam 11 malam itu ditelepon model yang dari Surabaya, kulitnya kuning kayak gading. Lu. Sampai seminggu. Ya, itu benar fakta terjadi. Jadi saya ditelepon, ini kenapa gitu. Jadi kulitnya kuning seperti Berubah gading. jadi kuning ya? Iya, kuning kayak bunga Kamboja. Nah, dia menceritakan gitu. Karena kalau di foto kan nggak terlalu jelas kuningnya, tapi dia menceritakan gini, kuning seperti apa sih Mas gitu. Kuningnya itu kayak bunga Kamboja. Oh, Gitu. iya. Gitu. Kurang lebih begitu keterangannya. Bahkan itu nggak hanya dirasa modelnya gitu, tetangganya yang ngelihat kamu kok agak kuning gitu. Nah, dari situ saya berpikir bahwa pusaka itu pasti punya energi. Jadi untuk mengontrol banyak hal gitu. Karena ya itu tadi sudah ada doa-doa di dalamnya. Ya. Akhirnya sampai sekarang
pusaka ini nggak saya jual. Oh, karena ada cerita itu. historisnya Iya. tadi itu ya. Akhirnya jadi piandel ya. Jadi piandel. Kemana-mana dibawa. Tapi Dibawa. memang bagus ini hasil karyanya Mbak Ika ini. Tapi saya mau tanya lebih dalam lagi Mbak Ika. Yang melatar belakangi Mbak Ika awalnya kan dari Rangka ya? Ya. Rangka terus masuk ke Empu. Ya. Itu memang dari leluhurnya Mbak Ika itu sudah ada garisnya, ada yang jadi Empu atau gimana Mbak Ika? Memang Ada ya? Ada. Jadi yang ketemu itu 3 tingkatan dari saya. Saya yang masih ketemu orangnya, masih bekerja dan lain-lain. Sebenarnya kenapa Meranggi gitu? Kenapa enggak langsung besi satu? Di era itu kita bikin keris masih dikikir. Oh dikikir ya? Nah, itu kan satu lama. Ya, ya. Terus kemudian kenapa Meranggi juga? Karena lebih mudah bagi anak-anak perempuan. Jadi alat-alatnya tidak terlalu berbahaya. Bisa dibawa kemana-mana Ya, kan? Ya. nggak soro lah ya, Ya. untuk alatnya itu Dan loh. satu alasan Bapak itu ketika ngajarin kenapa harus Meranggi. Karena warangka itu karena keris itu condongnya kalau jelek warangkanya enggak matu. Nggak pas. Nggak Oh, pas. nggak pas ya? Oh. Jadi belajar warangka sebenarnya belajar bangun-bangunnya keris gitu. Cengkoknya Bentuknya, di condong nah, lelenya. condong Oh, lelenya di harus- condong lelenya Jadi itu. masalahnya di situ. Kadang kita kan ketemu dengan keris yang ketika di setel kerangkanya misalkan bagian ujung gandengnya Masuk terlalu ke dalam. tinggi Oh, atau terlalu iya, nah iya, itu iya. kan Itu sebenarnya karena condong keris yang enggak sesuai. Nggak sesuai condong Atau lelenya. warangka yang enggak bagus. Jadi alasan Bapak kamu belajar meranggi Meranggi warangka dulu. dulu sebenarnya untuk bilah keris Menyetel itu ya, condong untuk biar lelenya selaras biar maksudnya. bagus. Jadi bentuk gonjo harus Ya, ya, sesuai ya, ya. dan lain-lain. Sebenarnya itu pelajaran Mbak Ika. Hmm. Kenapa Mbak Ika pertama kali di dapuk suruh meranggi atau bikin rangka itu biar selaras. Karena kalau langsung masuk ke Empu dia kan di dalam. Hmm. Jadi kalau dia masuk ke dalam dulu sedangkan yang di luar ini belum bisa menyelaraskan, akhirnya nanti nggak pas. Sebenarnya ajarannya udah bagus dari orang tuanya. Jadi yang diselaraskan dulu itu yang di luar. Ya. Karena yang di dalam itu kan hanya mengikuti. Jadi Sebenarnya kebalikan mengikuti bentuk. yang aku alami ini Kang. Ya, Kalau aku memang berangkat dari keris, akhirnya aku di Blitar itu ganti warangka, bikin warangka ada. Sampai sekarang. karena posisinya Ah, Camdi ini kan laki. oh mungkin gitu ya. Inilah perbedaan dengan karena saya berani ngomong karena saya pengen memang perempuan untuk perempuan karena di sana ada hukum timbal balik. Kalau laki itu harus ke dalam dulu Dalam baru dulu, keluar. baru keluar. Kalau perempuan itu keluar dulu karena untuk menyelaraskan. Karena yang di dalam kan ini udah laki. Iya 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 iya. Betul lah. Makanya Mbak Eke ini suruh belajar awalnya itu di luarnya dulu. Luar dulu. Biar bisa selaras dengan yang di dalam ini lagi. Setelah ini bisa klop, ya langsung bisa jadi empu. Wih, Gitu keren lah. banget guys. Gitu. Jadi kalau perempuan memang harus di luar dulu untuk keluar dulu, menyelaraskan. Menyelaraskan. baru ke dalam ya. Baru ke dalam. Kalau empu laki itu dari dalam dulu, baru dia keluar. Tapi pada umumnya perempuan nih Kang, tadi kan di luar dulu, baru ke dalam. Rata-rata dalam dulu bikin apa masak nasi atau kora-kora. Jadi Mbak Ika ini nggak pernah masak nih kayaknya nih. Langsung jadi meranggi guys. Anu beda background sekarang. Jadi perempuan sebenarnya kan harus wajib lah masak ya. Tapi coba lihat Kang Hamdi, dari saya perlihatkan mulai dari ujung rambut ya sampai bawah ini memang sudah beda auranya Mbak Ika. Kalau dulu aku lihat Mbak Ika ini memang ini mau lahir laki nih. Jadi nggak pernah pakaian cewek kan. Mulai dulu memang. Kalau lahir cowok akhirnya kita nggak ketemu ini itu perempuan kan di situ. Memang udah beda. Itulah kenapa seorang empu yang benar-benar dia menanamkan rasa di dalam arti di sini empu dulu kan nggak ada nominal. Ya. Dia itu untuk pengabdian. Gitu loh. Jadi auranya itu akan semakin menyelaraskan. Apa yang diselaraskan itu sebenarnya apa yang dia buat dengan kerisnya, dengan dirinya sendiri ini
auranya langsung ketemu kan. Karena apa? Dia buat dengan ikhlas, yang dibuat ini untuk siapa itu juga ikhlas. Makanya penyelarasannya di sana. Lah Mbak Ike pun gini, ini dari tingkat 3 katanya Mbak Ike leluhurnya, itu pun demikian. Saya yakin dan pasti atasnya Mbak Ike, leluhur yang ketiga yang Mbak Ike tadi ceritakan itu orangnya sangat luar biasa. Wih, mantap. Dia empu-empu beneran, dalam arti dia tidak ada dalam pikiran itu nominal gitu loh. Dia itu hanya untuk supaya anak turunnya ini memang harus begitu gitu loh. Jadi panas apa nih Bang? Loh, mosok panas. Panas, Om. Duh. Wah, ini ada Ini gara-gara Nyai Sombro nih. ya sombro ini. Panas rek. Panas loh iki. Panas pol. Sampai bilang ini loh. Masuk kulkas aja kan cepet dingin ya. Iya. Wah. Oke, kita lanjut nih Kang ya. Ya. Ada trouble dikit gara-gara HP Ya, panas. gara-gara Mbak Ike ini. Cuma aneh juga loh ini ya. Auranya Apa Mbak dari Ike. pusaka yang kecil ini karena udah jadi piandal Baike nih, Baika. Nah, Selalu Baike dari tadi. Iya, Mbak Ika. Bener Baika ya. iya. Apa dari pusaka ini atau dari Tapi aura? ada dua-duanya karena Mbak Ika sendiri kan juga auranya sangat luar biasa kan. Oh, berarti dua-duanya ya? Dua-duanya. Berarti Kalau hanya entah- pusaka aja mungkin panasnya HP nggak seberapa. Sampai blank tuh tadi. Ya itu karena saya kan mencoba Menguak ya. menguak Ah. misterinya Mbak Ika ini. Memang tugas Pak Jati itu menguak yang nggak kelihatan. Akhirnya dampaknya ke HP-nya Kang Hamdi itu langsung blank ya. Mungkin Kang Jati bisa ini jawab PR-ku dari dulu kan melihat Ika ini kan sosok cewek ya. Terus dia pilih malah sekarang jadi empu. Kalau dulu yang aku masih deket di Blitar itu tiap hari ketemu Ika ini memang pengrajin warangka kan? Warangka. Atau meranggi ya, bisa disebut juga meranggi. Mungkin saya dulu ini karena papanya atau lingkungan sekitar ada yang bikin keris, ada yang meranggi, ikut-ikutan lah. Akhirnya mempengaruhi Mbak Ika Dan itu maksudnya ya. Tanda tanya yang gede untuk Mbak Ika ini memang kok pilih empu gitu loh. Ini kan bukan suatu pekerjaan yang apa ya, boleh dikatakan sangat rawan kan ya. Rawan ya. Di segi Dan tidak umum mistisnya gitu ya. ya. Di spiritnya kan juga rawan ya. Rawan. Apapun seperti halnya kita kalau putus cinta ditinggal cewek atau pacar, kita lari ke mabok-mabokan atau narkoba, kita lari ke bertapa, itu sama-sama ada apa ya, memang dua-duanya itu rawan. Yang satu bisa gila, satunya gila juga gitu loh. Dan baiknya pilih empu itu kalau menurut Kang Jati gimana nih Kang? Apa pilihan leluhur atau gimana nih? Ini kalau yang saya lihat dari Mbak Ika memang seperti itu Kang. Jadi memang sudah pilihannya dari buyutnya. Oh, berarti pilihan leluhur ya? Ya, dari leluhurnya Mbak Ika sendiri. Oh. Karena secara ditarik garis lurus kenapa harus dipilih Mbak Ika, sedangkan Mbak Ika masih ada punya adik laki, mungkin ya. sepupunya kan ada kan Mbak Ika. Ya. Nah, kenapa harus memilih Mbak Ika? Jadi yang tahu itu hanya buyutnya, leluhurnya. Mana dia yang harus bisa, sebenarnya yang masuk ke Mbak Ika ini kan bukan siapa-siapa, ya buyutnya sendiri. Cuman dia hanya ganti raga. Nah, tinggal sekarang apa yang dirasakan Mbak Ika selama dia mencoba menjadi seorang perempuan empu perempuan, kan Mbak Ika yang bisa merasakan. Iya. Karena paling tidak sosok buyutnya, leluhurnya itu masih ada di dalam diri Mbak Ika. Nah, Mbak Ika ini hanya dipinjam raganya untuk meneruskan dia hasil karya leluhurnya dulu yang belum selesai. Ya. Karena secara yang saya lihat hanya sebentar ini
karena buyutnya Mbak Ika ini orangnya sangat luar biasa, dalam arti dia itu membuat sebuah pusaka itu nggak aneh-aneh. Gitu. Iya. Jadi dia hanya untuk pengabdian. Saya bikin pusaka ini saya persembahkan untuk siapa, dan ini tidak ada dalam kategori itu apa, Kang? Kalau saya memberi harus saya menerima, itu apa namanya? Oh, ya. Timbal balik. Timbal Timbal baliknya baliknya. itu nggak ada, gitu Pak. Saking luar biasanya leluhurnya Mbak Ika ini. Cuman yang saya jadi pertanyaan, kenapa harus dia masuk seorang ke cucu perempuannya, gitu lah. Sedangkan kan masih ada kayak sepupu, dua pupunya kan laki-laki, Iya. banyak kan. Kenapa harus yang dipilih seorang sosok perempuan? Iya. Ini. Memang secara sejarah setelah eranya Nyai Sondro itu memang jarang perempuan. Jarang Gitu ya. Jarang menciptakan ada seorang empu yang perempuan. Makanya balik lagi dari awal saya kan pernah tanya sama Kang Hamdi berapa hari. Saya kepengen ketemu sama Empu perempuan, bener. Nah, ternyata hari ini saya diketemukan. Ini kan sangat luar biasa ini. Keren banget nih memang. Ada apa sebenarnya antara leluhurnya Mbak Ika dengan omongan saya yang sama Kang Hamdi? Kok pas dipertemukan pada saat ini, kan di situ misterinya. Jadi kalau aku sih melihat Mbak Ika ini memang bener-bener alami kan. Jadi nggak ada polesan, kita bisa lihat langsung ya. Sampai rambut pun loh kan, ini Ya, alami loh kan. ya, sangat aku aja alami. pakai cat ya. Iya, Mbak Ika enggak. Padahal Mbak Ika ini umur berapa sekarang? 32. 32 loh guys, Dan masih sendiri lagi. sendiri. Nah, itu loh. Coba kalau cewek, maaf ya, umpamanya Mbak Ika ini bukan didapuk sebagai empu, mungkin udah punya anak 2 atau 3 kan. Wah, apalagi di Madura kan. Apalagi di Madura. Nah, sekarang dengan umur 32 ini dipakai raganya oleh leluhurnya, masih bertahan, dia nggak nikah. Iya. Padahal secara raga Mbak Ika punya keinginan untuk Pasti. Pasti, Tapi ya. kenapa hal itu kok tidak dilakukan sama Mbak Ika? Mungkin belum waktunya dan belum bertemu yang Nah, itu. Nanti Mbak Ika, kalau memang itu sendiri, nanti yang menentukan adalah leluhurnya. Oh, Saat kapan, saya tadi katakan ada penyelarasan di sini. Kalau sudah penyelarasan, ada satu hasil karya yang luar biasa dari Mbak Ika, itulah nanti di situ akan dipertemukan dengan jodoh. dengan jodoh ya. Wih, keren Itulah. banget. Berarti dari sebuah pusaka. Pusaka hasil karya yang luar biasa, yang memang hasil karyanya Mbak Ika. Iya, iya, iya. Nah, di sanalah nanti Mbak Ika akan dipertemukan dengan jodohnya. Itu bisa dicatat tuh. Ya. Biasanya nggak pernah meleset. Itulah. Bener. Sementara ini kan hasil karya masih belum seberapa luar biasa, dalam arti memang sih hasil karya Mbak Ika udah banyak. Tapi untuk boomingnya, nah itu yang bener-bener hasil seni budaya yang sangat indah, sangat luar biasa dari seninya maupun dari spiritualnya. Nah, nanti di sana lah Mbak Ika. Jangan khawatir. Semua Ya. tuh pasti dikasih jodohnya. Oh, saya Tinggal tidak pernah menunggu khawatir. penyelesaian Ya. selarasnya Penyelarasan. nih. Ah. siap. Oke, sahabat-sahabat Pamor. Wah, seru banget nih tadi nih, sampai kameraku blank HP ya. Mungkin ada pesan-pesan buat sahabat Pamor khusus yang milenial, Pak ya. Ya. Jadi biar tambah semangat nguri-nguri budaya, khususnya Tosanaji. Ya. Monggo, Pak Ika. Jadi kita mungkin melihat benda ini sedikit klasik ya, bahwa peninggalan leluhur lah, terus kemudian hanya masa lalu yang punya. Tapi justru ketika kita tidak mempunyai hari ini gitu, artinya kita telah memutus sejarah. Weh, Jadi jika kemudian sejarah tidak ingin diputus, maka kita yang hari ini tetap harus melestarikannya. mantap. Mantap, guys. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Pamor telah mengikuti video kami. Satu lagi, Pak ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ya benar, kalau bukan kita siapa lagi? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.